Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang mengurus dokumen ekspor dalam memenuhi tugas mata kuliah tugas besar 1, manajemen freight forwarder. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Piwar 2C2 dengan beranggotakan saya Alfia Gita. Saya Aisyah Sabita. Saya Kila Putri. Saya Deliana Rahma. Oke, baik, langsung aja kita menuju topik yang bakal kita bahas. Sebutkan menjelaskan dokumen utama dan dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor beserta fungsi. Nah, dokumen utama. Dokumen yang pertama ada invoice atau faktur. Nah, fungsi dari invoice atau faktur yaitu sebagai barang atau tanda bukti telah adanya pembelian produk atau jasa oleh pelanggan. Yang kedua, sumber informasi dan data pasti jumlah tagihan yang harus dibayar dan dilunasi oleh pembeli. Yang ketiga yaitu bukti referensi penjualan dan pembelian untuk barang atau jasa yang sama di kemudian hari. Yang keempat ada menjadi rujukan jika ada kesalahan dalam pengiriman produk maupun kesalahan perhitungan total tagihan. Yang kelima ada sebagai bukti pembayaran pajak. Dan yang keenam ada penjual dapat menggunakan invoice sebagai rujukan atau acuan untuk menyusun pembukuan keuangan mereka. Nah, dokumen yang kedua ada packing list. Fungsi dari packing list adalah untuk memudahkan dalam mengetahui isi barang dalam peti apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Dengan adanya packing list, maka akan lebih mudah dalam meneliti isi setiap peti atau koli. Koli merupakan istilah untuk menyebut suatu kesatuan liputan yang biasa digunakan dalam pengemasan, misal peti, bal, pak, atau lain sebagainya. Ya, dokumen yang ketiga ada Bill of Lading atau Airway Bill. Ini merupakan surat tanda terima barang yang telah dimuat. Jadi Bill of Lading ini merupakan bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengirim dengan pengangkut. Bill of Lading ini juga merupakan bukti kepemilikan atas barang atau dokumen of title yang menyatakan bahwa orang yang memegang Bill of Lading ini merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum dalam Bill of Lading tersebut. Nah, Bill of Lading ini juga merupakan bukti tanda penerima barang yang diterima oleh pengangkut atau carrier dari pengirim atau shipper ke tempat tujuan. Selanjutnya, barang akan diserahkan kepada pihak penerima, importir, atau konsinya. Nah, di dalam Bill of Lading ini memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, rincian freight, cara pembayarannya, dan juga nama konsinya atau penerima barang. Singkatnya adalah BL ini merupakan surat perjanjian pengangkutan antara shipper atau pengirim, konsinya penerima dengan carrier atau pengangkut. Kemudian yang selanjutnya ada polis asuransi. Jadi polis asuransi ini merupakan kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi atau penanggung asuransi dengan nasabah pemegang polis. Polis ini dibutuhkan sebagai surat bukti penanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang ekspor yang dikirim atas permintaan eksportir ataupun importir. Nah, dokumen ini juga menyatakan jenis-jenis resiko yang diasuransikan serta pihak mana yang meminta asuransi dan kepada siapa klaim asuransi ini nantinya akan dibayarkan. Baik, selanjutnya ada Shipping Instruction atau SI. Kegunaannya adalah surat perintah atau instruksi pengiriman barang yang diterbitkan oleh shipper kepada shipping agent agar segera diproses mulai dari buat barang di kapal hingga kapal berangkat, dan juga untuk memesan ruang kapal atau memesan kontainer maupun ruangan pada kontainer. Selanjutnya, PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Kegunaannya untuk memberikan informasi ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan dalam peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketujuh ada DO atau Delivery Order yang berfungsi sebagai surat pengantar atas barang yang dipesan oleh pembeli yang telah tercantum di dalamnya, yang meliputi nama barang, kuantitas, jumlah barang, dan harga barang, yang ditujukan kepada pemesan barang atau pelanggan dengan kesepakatan bersama. Yang terakhir ada NPE atau Nota Pelayanan Ekspor.
yaitu fungsinya untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Selanjutnya ada dokumen tambahan. Nah, dokumen yang pertama ada Certificate of Origin atau surat keterangan asal. Kegunaannya untuk membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi ketentuan asal barang Indonesia atau Rules of Origin of Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada dokumen sales contract. Kegunaannya yaitu untuk surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow up dari purchase order yang diminta importir. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan LC kepada bank. Selanjutnya, dokumen yang ketiga ada Phytosanitary Certificate. Kegunaannya untuk mengatur arus keluar dan masuknya tumbuhan atau produk tumbuhan dari luar negeri atau ke dalam negeri. Yang kedua, memastikan media pembawa atau tumbuhan yang akan diekspor atau impor terbebas dari OPTK. Dan yang ketiga ada melindungi kualitas produk tumbuhan Indonesia. Baik, selanjutnya ada dokumen tambahan yang keempat, yaitu Fumigation Certificate. Dokumen ini berfungsi sebagai konfirmasi bahwa bahan pengepakan kayu, yaitu palet, yang digunakan dalam pengiriman kargo telah difumigasi. Dokumen ini juga berisi rincian seperti tujuan perawatan, fumigan yang digunakan, dan juga kisaran suhu. Selanjutnya yang kelima ada chemical analysis. Ini merupakan sebagai pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisi komposisi kimia dari suatu barang. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bahan-bahan dan proporsi serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang yang diharuskan pemeriksaannya. Penelitian tersebut akan dilakukan oleh Badan Analisa Obat-obatan dan Bahan-bahan Kimia. Selanjutnya yang keenam ada Inspection Certificate. Ini merupakan keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh Independent Surveyor, pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Nah, fungsi dari inspection certificate ini adalah sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang, ukuran dan berat barang, keadaan barang, pengepakan barang, dan banyak isi pengepakan. Selanjutnya ada veterinary certificate. Kegunaannya sebagai sertifikat untuk pemberian jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Kementerian Pertanian. Berdasarkan Permendak nomor 13 /MDA/Per/3/2012 tentang ketentuan umum bidang ekspor. Barang ekspor dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama barang bebas ekspor. Barang bebas ekspor adalah barang yang tidak termasuk dalam kategori barang yang dibatasi atau dilarang ekspor. Ekspor komoditas ini tidak dibatasi dan tidak memerlukan izin khusus, sehingga dapat mengekspor barang tanpa persyaratan atau perizinan khusus. Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi, dan dilarang kecuali bahan galian golongan sip selain pasir, tanah, dan topsoil dilakukan verifikasi ekspor. Yang kedua ada barang dibatasi ekspor. Barang dibatasi ekspor yaitu barang yang dibatasi kategori atau kuantitasnya. Barang dibatasi ekspor adalah barang yang hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar dan hanya dapat diekspor dengan persetujuan Kementerian Perdagangan. Dasar penetapannya meliputi pemenuhan kebutuhan dalam negeri, menjaga kelestarian alam, ketentuan internasional, dan meningkatkan nilai tambah. Contoh barang yang dibatasi ekspornya yaitu kopi, produk kehutanan atau kayu, rotan, setengah jadi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada barang yang dilarang ekspor. Barang yang dilarang ekspor adalah barang yang sama sekali tidak boleh diekspor. Karena untuk menjaga kelangkaan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga barang yang bernilai sejarah. Contoh barang yang dilarang ekspor yaitu anak ikan dan ikan arwana. Ada kayu bulat, bantalan rel kereta api atau tram dari kayu, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.